Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat jasmani dan rohani. Kembali lagi di YouTube Agus Haryanto Official yang selalu memberikan motivasi, semangat, bangkit dan bahagia kepada semua rekan-rekan atau teman-teman saya yang saat ini berjuang GERD, anxiety dan psikosomatik. Teman-temanku sekalian, saya akan berbagi pengalaman, dan pengalaman ini baru tadi pagi yang saya lakukan. Kebetulan kemarin saya dapat perintah dari atasan untuk mengikuti rikes berkala setiap 6 bulan sekali di kantor. Teman-temanku sekalian, saya melaksanakan aktivitas itu rutin. Saya merasakan sensasi, ya ada saja terus terang sensasi yang muncul. Tapi saya bisa mengatasi, saya bisa mengendalikan, dan aktivitas saya itu lancar-lancar saja. Contohnya seperti saat ini, saya sekarang sedang olahraga, menyempatkan waktu piket siang, ada waktu setengah jam untuk melaksanakan olahraga jalan kaki di tengah sawah, tepatnya di belakang kantor saya. Itu rutin saya lakukan, dan ini saya jadikan kebiasaan saya selama saya terkena GERD, anxiety dan psikosomatik. Teman-temanku sekalian, pengalaman saya tadi ketika saya sedang melaksanakan rikes, saya mendapat perintah itu, saya sempat ada sedikit cemas, tapi tetap saya atasi, tetap saya kendalikan. Saya menanamkan pada pikiran saya pasti sehat, saya pasti sembuh, saya pasti tidak ada apa-apa, saya pasti normal. Ketika saya sedang dalam perjalanan menuju gedung pemeriksaan rikes, saya sempat dites darah, dites air kencing, kemudian ditensi. Nah, ketika yang ditensi awal, ini tensinya ada 2. Tensi darah awal, saya itu berupaya tenang sambil olah nafas saat ditensi. Itu tensi saya 130/80. Kalau menurut dokter umum yang memeriksa saya, Bapak bagus tensinya. Itu sudah tahap yang ketiga. Tahap yang keempat ini treadmill sama ECG tak salah itu. Tapi saya kena treadmillnya. Bapak sudah 50 tahun jalan, Bapak harus treadmill. Oh siap, saya laksanakan. Ketika persiapan treadmill ya, itu sempat buka baju dan dipasang, nggak tahu apa itu, kayak kabel di dalam, dipasang di dalam di tubuh saya, di dada saya, di perut, macam-macam dipasang. Sambil menunggu itu kecemasan muncul. Kecemasan itu muncul sampai leher tegang, tapi saya berupaya itu tenang berupaya. Lah ini loh, ini yang
perlu kita pelajari, yang perlu kita hadapi dengan tenang, berani, semangat. Lah, saya lanjutkan lagi ya. Ketika saya ditensi mau treadmill itu, kok 145 per 80. Lah ketika saya melihat 145 per 80, cemasnya naik lagi. Ya Allah, ini tantangan lagi bagi saya. Tantangan bagi saya. Sudah akhirnya, Pak, persiapan. Mulai jalan dulu, santai. Padahal saya sudah terbiasa jalan kurang lebih 2,5 kilo, bahkan lebih. Saya setiap bikin video konten motivasi, saya kondisi itu biasanya kan sering sebelumnya kan mesti olahraga. Ya saat ini saya sedang olahraga jalan santai, jalan tanpa alas kaki, menggunakan kesempatan saat ada peluang waktu dinas. Saya lanjutkan lagi. Ketika saya treadmill, padahal hanya 5 menit, tapi memang suasana itu memang membawa pengaruh. Lah ketika saya berjalan olahraga jalan kaki di lapangan Sukorejo atau di dekat kantor saya, padahal jaraknya antara kantor, saya start dari kantor sampai balik lagi muter melingkar lewat sawah, itu kurang lebih 10 menit. 10 menit, bukan 10 menit, 15 menitan. Itu stabil, itu agak spin, agak cepat. Tapi kenapa ya? Ketika suasana di ruangan Rikes, pemeriksaan kesehatan, treadmill, itu cemas itu muncul. Jadi padahal hanya dibatasi 5 menit sama petugasnya itu. 5 menit, Pak, ini sudah umum, normal 5 menit treadmill. Jalan Pak, santai Pak. Jalan santai sampai 3 menginjak 4 menit. Setelah itu ditambah 1 menit. 1 menit agak spin, maksudnya agak cepat lari jalannya. Saya nyoba, saya laksanakan. Lah, saya tetap laksanakan itu sampai sesuai dengan targetnya 5 menit. Itu rasanya cemas tuh, ngos-ngosannya itu kok kayak orang lari jauh berapa kilo gitu loh. Kok kayak gini, pikir saya. Oh, ternyata memang suasana itu juga menentukan. Jadi ketika saya berjalan-jalan di lokasi saat ini yang saya tunjukkan, ini kebun tanaman kedelai milik orang, bukan milik saya, milik orang. Dan melihat suasana indah kayak gini, ini beda ketika saya Rikes di ruangan bareng sama teman-teman semua, terus melihat alat-alatnya seperti itu rasanya beda. Tensi saya 145 ketika habis treadmill selesai, memenuhi target 5 menit. Kemudian ditensi lagi, langsung naik 190. Oh ya Pak, sampean kan, Anda kan sudah habis treadmill barusan itu kan ada sedikit ngos-ngosan. Di tensi 190 per 90. Nah, melihat itu saja cemas itu muncul. Kok 190? Iya Pak. Saya pikir-pikir lagi. Oh iya ya. Ternyata memang saya pikir suasana itu juga akan mempengaruhi kondisi psikis kita, kondisi pikiran kita. Dan dari situ saya menyimpulkan bahwasanya, ayo teman-temanku sekalian yang masih berjuang melawan GERD, anxiety dan psikosomatik, ayo bangkit berupaya.
berupaya agar pulih kembali normal. Cari suasana yang nyaman, cari suasana yang indah, yang bisa memproduksi hormon endorfin atau hormon kebahagiaan, supaya kita cepat lepas dari kecemasan atau psikosomatik. Teman-temanku sekalian, sekali lagi saya tidak henti-hentinya saya berupaya untuk memberi motivasi kepada teman-temanku sekalian yang saat ini sedang berjuang. Saya tidak henti-hentinya, saya akan berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa niat saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menentukan. Semoga motivasi saya ini, edukasi saya ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian, sehingga teman-teman bisa sehat, semangat, bangkit. Ayo teman-temanku sekalian yang masih berjuang melawan GERD, anxiety, dan psikosomatik, kita sharing, kita saling sama-sama merasakan. Karena apa teman-temanku sekalian, ketika orang-orang yang seperti saya atau teman-teman sekalian yang terkena GERD, anxiety, dan psikosomatik, orang lain akan melihat seperti biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Tapi yang tahu adalah kita sendiri yang terkena GERD, anxiety, dan psikosomatik. Sempat tadi itu teman saya ngomong, sampean itu sehat, Anda itu sehat. Kalau seandainya bahasa Indonesia, Anda itu sehat, tapi kok Anda seperti ini, alasan ini. Dia tidak tahu kalau saya itu memang benar-benar merasakan tidak nyaman, tidak enak. Yaitulah psikosomatik, kecemasan. Itu namanya kecemasan atau psikosomatik menurut Dokter Andre. Terima kasih Dokter Andre atas ilmunya. Dari situ, oleh karena itu mari kita sharing yuk, kita sama-sama berjuang. Karena yang sakit seperti kita ini bukan hanya 1, 2 orang, 3 orang, ternyata banyak, ternyata ribuan. Tapi yang sembuh juga banyak, yang sembuh kembali normal juga banyak. Dengan cara apa? Yaitu harus kita kenali, harus kita cermati, harus kita rasakan. Satu, kita harus ikhlas, menerima, sabar, dan harus semangat bangkit, semangat berani melatih mental kita supaya kecemasan, rasa takut, ataupun rasa-rasa yang tidak nyaman bisa hilang tanpa bekas dan sembuh seterusnya. Ayo kita semangat bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng, kita saling mendoakan bareng-bareng. Saya kira itu saja dari saya, motivasi yang saya berikan setiap saya memberikan konten YouTube tentang motivasi GERD, anxiety, dan psikosomatik. Saya tidak akan pernah bosan. Saya akan berupaya untuk teman-temanku sekalian yang masih berjuang supaya bisa sehat, kuat, bangkit, dan bahagia. Teman-temanku sekalian, saya kira itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.